Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Novrianto dengan NIM B102104131 dari Prodi Manajemen kelas I. Saya di sini akan mempresentasikan hasil lembar kerja proyek warga negara. Ada 6 langkah dalam pembuatannya. Langkah pertama, mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan program studi saya, yaitu manajemen dan dikaitkan dengan materi perkuliahan Pancasila. Identifikasi masalah. Ada 3 identifikasi masalah. 1. Pemberian bantuan dana sosial yang tidak merata terhadap masyarakat yang terdampak. 2. Dana pengembangan desa untuk memperbaiki jalan dan fasilitas desa mendapatkan kendala keterlambatan pencairan dana. 3. Kerusakan bangunan warga akibat bencana alam. Langkah kedua, menentukan topik. Di sini topik yang saya pilih adalah pembagian dana bantuan COVID-19 yang tidak merata kepada masyarakat. Langkah ketiga, mencari sumber data. Saya mencari sumber data tersebut melalui wawancara dengan masyarakat yang mendapat bantuan dan dengan yang tidak mendapat bantuan. Kedua, sumber media elektronik atau media cetak. Dari media cetak, saya mengambil e-book yang berjudul Strategi Ketahanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19, penerbit Rumah Reformasi Kebijakan, tahun terbit 2020. Secara ideologi, Pancasila telah mengamanatkan strategi pembangunan bangsa untuk dibangun dalam kebersamaan dan gotong royong secara inklusif, merangkul dan mengajak semua warga. Karena itu, sebagai warga negara, kami melakukan apa yang kami bisa dengan menyiapkan kajian dampak COVID-19 pada ekonomi dari pendekatan strategi ketahanan pangan. Artikel judul jurnal, analisis perkara, penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakatan oleh pemerintah daerah. Media cetak, judul Tempo, topik korupsi bansos COVID-19. Berita pertama, mantan Kades di Lebak Banten jadi tersangka korupsi dana COVID-19. Berita kedua, korupsi bansos COVID-19, KPK tuntut anak buah Juliari Batubara 7 tahun penjara. Media online, jenis judul dugaan aliran korupsi bansos COVID-19. Penulis Agus Yuryanto. Kutipan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengungkapkan adanya dugaan dana korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19 mengalir ke rekening pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos. Boyamin mengatakan ada temuan pemotongan bansos pandemi COVID-19 yang sudah diserahkan ke KPK. Hanya saja dia belum bisa membeberkan temuan itu secara lengkap. Peraturan perundang-undangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani menerapkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor) dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 UU Tipikor yang disangkakan KPK kepada tersangka penyuap, dan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU Tipikor yang disangkakan kepada para tersangka penerima suap dinilai tidak tepat. Ketiga, menakar hukuman mati bagi koruptor di UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Lainnya, wawancara dengan warga yang terdampak kasus COVID-19 yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Kutipan, menurut warga sekitar yang belum mendapatkan bantuan sosial, tunai maupun non-tunai, mereka merasa kecewa karena bantuan tersebut belum dibagikan secara merata pada warga yang terdampak. Kedua, menurut mereka yang mendapatkan bantuan sosial yang berupa sembako berisi beras, minyak, gula, mie instan, dan kecap, namun terkadang ada bahan pokok yang telah kadaluarsa atau tanggal kadaluarsa mepet dengan tanggal konsumsi. Hal tersebut membuat warga yang mendapatkan bantuan sosial merasa kecewa. Langkah keempat, mengumpulkan data. Dari data
tadi saya kumpulkan untuk menyusun LKPWN nantinya. Langkah kelima, menyusun LKPWN. Pada langkah ini saya menyusun LKPWN dari sumber data yang saya peroleh. Langkah keenam, pembuatan video dan menguploadnya ke media sosial. Dari serangkaian langkah-langkah tersebut, langkah terakhir yaitu setelah jadi saya akan menguploadnya ke media sosial dan media pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.